gereja itu sebetulnya apanya? Ya kalau saya tanya ini, karena masih banyak orang beranggapan gereja itu gedungnya. Ada orang beranggapan gereja itu tergantung siapa pendetanya, pengalamannya apa, lulusan sekolah teologi di mana. Ada orang beranggapan gereja itu musiknya. Ada orang beranggapan gereja itu tergantung siapa pemimpin pujiannya. Ada orang berkata gereja itu harus begini, harus begitu. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan tentang gereja yang sesungguhnya. Kalau saya mulai dengan kalimat ini, gereja itu tidak pernah dinilai oleh Yesus Kristus Tuhan sebagai kepala gereja itu hanya kalau ibadah. Ya, catat ini baik-baik. Gereja tidak akan dinilai oleh Tuhan dengan ibadah atau kebaktian minggunya. Tidak. Lalu gereja itu dinilai dengan apanya? Nah, ini yang harus kita tahu dalam konsep kehidupan kita bergereja. Maka itu maaf kalau saya katakan terlalu jauh dari awal gereja itu berdiri pada hari Pentakosta pertama 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini kalau saya katakan sudah melenceng jauh dari jalur utama yang Tuhan itu inginkan. Kita akan lihat beberapa ayat lebih dulu sebagai gereja. Yang pertama kita lihat dari Kejadian 12. Bagi beberapa saudara yang baru dengar hari ini, ternyata konsep gereja itu sudah ada sejak Kejadian 12. Ya, dan ini buktinya. Saya mulai dengan kata eklesia. Pernah dengar kata eklesia? Itu diakui sebagai gereja. Ya, dari eklesia, lalu dalam bahasa Portugisnya iglesia, igreja. Nah, sampai ke Indonesia pengaruh Portugis masuk jadi gereja. Nah, kata eklesia, siapa bisa menyebutkan kepada saya? Apa kata eklesia dalam bahasa Indonesia? Ayo. Dipanggil keluar. Nah, kita melihat yang pertama kali dipanggil keluar itu siapa? Nah, ternyata Abraham ini. Udah Kejadian 12 ayat yang pertama. Alkitabmu mana? Kalau nggak ada, kamu duduk sebelahmu yang ada Alkitab. Ayo, dekat-dekat situ ya. Kamu siswa di sini SMTK? Iya. Oke, baik. Udah Kejadian pasal yang ke-12. Kita melihat ayat ini. Abraham dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya stop dulu. Nah, saudara, kata eklesia atau gereja yang pertama kali muncul di Perjanjian Lama justru di Kejadian pasal 12 ini. Itu yang pertama kali. Abraham dipanggil, suruh keluar dan pergi. Nah, itulah kata eklesia. Nah, kalau kita melihat ayat ini, nggak jelas dipanggilnya kemana. Nah, penting ya, jangan sibuk Tuhan panggilnya kemana. Ya, Pak Gembala dari Alor bisa sampai ke Singkawang, itu luar biasa. Tadi ketemu pendeta siapa tadi? Siapa nama? Ya, Pak Marga apa? Ya, Silaban. Pasti dari Sumatera Utara. Bisa sampai ke mana? Monterado atau Samalantan? Ya, jauh sekali. Nah, saudara, kita tidak sibuk dipanggilnya kemana. Tapi perhatikan ayat 2. Dipanggil jadi apa, itu jauh lebih penting daripada dipanggil kemana. Sebab Abraham tidak tahu dipanggilnya kemana. Pokoknya kamu keluar. Nah, keluar untuk apa? Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta apa? Membuat namamu masyhur. Nah, ini tujuan gereja.
Dan engkau akan apa? Ayo, engkau akan apa? Menjadi berkat. Saudara, inilah kata yang pertama. Ya, saya ulangi lagi. Jadi jelas sekali firman Tuhan ini mengatakan gereja itu apa? Kalau kita sudah baca ayat 2 kalimat terakhir Kejadian 12, gereja itu ditentukan untuk apa? Ayo, ditentukan untuk menjadi berkat. Ini ayat yang pertama dalam Alkitab tentang gereja itu sendiri, menjadi berkat. Nah, konsep menjadi berkat yang selama ini gereja buat, maaf, jangan ada yang marah dulu, karena ini fakta. Sampai hari ini, saya mau tanya kepada saudara, secara fakta, gereja itu menjadi berkat lebih banyak ke orang Kristen atau ke orang yang belum Kristen? Ayo, lebih banyaknya kemana? Orang Kristen. Itu salah atau tidak? Lu jawab, itu salah atau tidak? Loh iya, salah atau tidak? Coba jawab, saya nggak mau diam semua. Loh, jadi berkata orang Kristen itu salah atau tidak? Salah. Loh, kok diam saja? Kalau kehadiran gereja hanya jadi berkat untuk orang yang sudah Kristen, itu salah. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Gereja selama ini yang saudara tahu lebih banyak jadi berkat ke orang Kristen atau yang bukan Kristen? Sama ini saudara tahu, orang Kristen paling banyak. Nah, itu salah atau tidak? Nggak usah ragu-ragu, kok jadi ragu-ragu. Salah atau tidak? Salah. Di mana ayatnya mengatakan bahwa kalau gerejanya jadi berkat untuk orang Kristen itu salah? Ayo, di mana ayatnya? Harus tahu. Jangan cuma ngomong tapi nggak tahu ayatnya. Ayatnya ada di Lukas 15. Buka Lukas 15. Sebelum saya uraikan Lukas 15, saya bertanya dulu. Dengar baik-baik. Khususnya ini siswa-siswi SMTK, ya, hamba-hamba Tuhan juga. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja, dan ayat itu merupakan intinya, sarinya, esensinya seluruh Alkitab. Ayat mana itu? Karena kalau tidak ada ayat ini, maka Alkitab tidak beda seperti kitab suci agama-agama lain. Ayat mana? Cepat, satu ayat saja. Pokoknya kalau Alkitab tidak ada ayat yang saya tanyakan ini, maka dia tidak beda dengan kitab suci agama lain. Ayo, mana? Enggak, ayat mana di Alkitab? Bukan di Lukas 15-nya, saya tanya. Seluruh Alkitab, ayat mana yang menunjukkan satu ayat saja bahwa itu inti dari Alkitab? Ayo, yang lain jawab bagaimana? Ayo. Salah nggak apa-apa, jangan takut. Yang lain lagi, ayo. Matius 22 ayat, satu ayat kok ibu, kebanyakan itu ayatnya ibu. Dan satu ayat saja. Siapa lagi yang jawab? Ayo, anak-anak sini, SMTK. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Itu tujuan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Tapi saya mau tanya kepada saudara, ayat itu menjadi masalah besar untuk yang mayoritas di negara ini. Dengar tidak? Ayat itu menjadi masalah besar untuk yang mayoritas di bangsa Indonesia. Mana masalahnya? Bukan. Di ayat itu kok. Iya. Bagaimana Tuhan punya anak? Kawin sama siapa? Betul nggak? Itu jadi masalah. Maka itu kalau Yohanes 3 ayat 16 mentah-mentah kita cuma ceritakan, ngomong, orang menolak. Nggak percaya aku Tuhan kawin terus punya anak. Tapi apakah ayat itu salah? Jawabannya tidak. Terus bagaimana cara menjelaskan? Nah, ini yang saya mau tunjukkan. Yohanes 3 ayat 16 itu diterangkan habis-habisan oleh Lukas 15. Untuk menggambarkan bahwa begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini,
sehingga memberikan Yesus anaknya yang tunggal itu, supaya yang percaya kepada dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Itu dijelaskan lewat Lukas 15. Ada berapa kisah di Lukas 15? Ayo lihat, ada berapa kisah di Lukas 15? 3. 1 tentang apa? Domba yang hilang. 2 tentang apa? Uang yang hilang. 3 tentang apa? Anak yang hilang. Nah, 3 kisah ini happy ending. Itu bahasa Inggris. Apa bahasa Indonesianya happy ending? Apa? Iya, berakhir dengan bahagia. Kenapa berakhir dengan bahagia? Ya jawab, saya tanya ini. Kenapa berakhir dengan bahagia? Ayo yang lain jawab, saya tanya kamu jawab. Kenapa berakhir dengan bahagia? Yuk, gak jelas orang laki-laki suaranya pelan itu. Tegas, ayo ngomong. Kenapa? Ya, tepuk tangan. Siapa namamu? Randi. Tepuk tangan buat Randi. Jawab ya, bagus. Oke. Nah, saudara, di Lukas 15 itu ada 3 ayat saja. Ya, di Lukas 15 itu ada 3 ayat saja yang memberitahu kita kapan, bila mana, mengapa seisi surga bisa bersorak-sorai gegap gempita. Betul? Karena apa? Iya, karena orang berdosa, 1 orang berdosa itu diselamatkan. Saya ingin berkata dalam nama Yesus, apabila gereja tidak pernah menyelamatkan orang berdosa, maka gereja itu tidak beda seperti kuburan, sedih, tenang, tidak ada apa-apa. Yang membuat gereja ikut bersorak-sorai bersama surga, membuat surga bersorak-sorak bersama gereja, kalau gereja mencari yang hilang. Maka itu pertanyaannya, jangan tertuduh kok saya mengatakan ini. Kapan saudara, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jemaat, kapan terakhir kali saudara menyelamatkan orang berdosa? Ngerti pertanyaannya? Kapan terakhir kali? Kalau hidup kita tidak pernah mau bersaksi kepada yang lain, maka kita nggak akan. Berapa waktu yang lalu, belum lama, saya diundang ke satu gereja. Pas ada teman saya lama nggak datang, ketemu sudah 15 tahun. Nah, selesai ibadah, saya ketemu dan mereka mau pulang. Nah, saya belum keluar dari gereja itu, tapi saya ngantar teman itu ke halaman untuk dia naik mobil. Nah, begitu sampai halaman gereja, saya lihat ada seorang yang duduk di bawah pohon pepaya atau pisang, saya lupa. Pas saya melihat teman saya masuk ke mobil untuk berangkat, tiba-tiba Roh Kudus suruh saya perhatikan orang yang duduk itu. Akhirnya saya panggil dia. Dia kaget. Dia bilang, "Bapak mau beli bakso?" Oh, ternyata dia itu penjual bakso. Cuma gerobaknya agak jauh, dia berteduh. Oh enggak. Siapa namamu? Taufik. Nah, dari nama Taufik bukan Kristen. Ya, saya nggak mau ganggu kamu karena kamu lagi kerja. Saya minta nomor telepon. Saya tanya, jam berapa nanti kamu selesai kerja? Ya, kira-kira jam 4. Oke, pokoknya gini. Ini nomor telepon saya. Kalau kamu sudah selesai, kamu SMS atau miss call, saya telepon. Saudara, akhirnya dia SMS saya. Dia penasaran. Kenapa saya tanya? Nah, saya nggak pernah ketemu dia. Dia pun nggak pernah ketemu saya. Habis menjual bakso, saya mau ketemu di mana? Waktu saya telepon dan saya tanya dia tentang masa lalu, akhirnya saya harus ketemu dia. Kalau gitu kamu tunggu, kamu ada di mana? Saya di kos. Ternyata mes dari perusahaan bakso itu. Jadi ada orang yang punya banyak gerobak bakso. Ini salah satu penjualnya. Saya datang khusus. Kenapa? Karena dia kaget. Kenapa saya bisa tahu masa lalunya? Dia itu sakit hati sama bapaknya luar biasa. Sebab sampai hari ini dia nggak pernah tahu siapa bapaknya. Waktu dia umur 6 bulan, dititipkan ke tetangganya. Ibunya jadi TKW ke Arab Saudi. Nah, sampai besar dari tetangga ini, ibunya cuma kirim duit saja.
Nah, akhirnya jadi ayah ibu ya tetangga ini tadi. Dia panggil paman dan bibi. Saudara, ringkas cerita, Tuhan jamah dia. Sebentar lagi dia siap untuk dibaptis. Saya nggak ngomong tentang Tuhan, nggak ngomong tentang agama. Saya cuma nyatakan kasih. Lalu berapa saat kemudian gembala gereja itu tahu peristiwa itu. Terus mereka panggil saya, tim pelayanan juga. Bagaimana caranya Bapak bisa nangkap dia? Padahal dia itu sudah sekian tahun kalau minggu memang jual bakso di depan gereja ini. Dan banyak anggota gereja langganan dia. Kami sering memberkati, gembalanya bilang. Tapi ya sebatas dia memberi ini, memberi itu. Tapi kenapa kami nggak bisa sampai bimbing dia? Padahal dia ada di depan gereja itu berapa tahun. Saya harap kisah ini membuat kita semuanya sadar. Kapan kita punya hati yang menggebu-gebu untuk mencari yang terhilang itu tadi. Oke, saya kembalikan. Ayat Lukas 15 itu yang menunjukkan apabila gereja tidak berfungsi menjadi berkat untuk yang bukan Kristen, maka kita gagal di hadapan Tuhan. Sebab di perikop pertama tentang domba hilang itu jelas. Saya akan menggunakan kalimat bahasa sehari-hari. Begini, gereja yang benar, gembala yang benar adalah gereja dan gembala yang rela meninggalkan yang 99 lalu pergi mencari satu yang hilang. Tapi gereja zaman sekarang memutar balik firman itu. Rela membiarkan yang satu hilang, ngurus yang 99. Ya atau tidak? Itu gereja zaman sekarang. Maka itu fungsi kita sudah berubah. Saya ulangi lagi, sejak kejadian 12 sudah ada kata gereja. Karena Abram dipanggil keluar. Nah, keluarnya kemana tidak disebutkan, memang gak penting. Tapi menjadi apa waktu dipanggil, itu yang penting. Menjadi berkat. Buat siapa? Ya. Ayat yang ke-3 bagian terakhir saya baca. Dan olehmu. Oleh siapa? Bukan, oleh kita gereja. Betul? Sudah lihat ayat 3? Ayo coba lihat kalimat terakhir ayat 3. Dan olehmu berapa kaum? Semua kaum di mana? Di muka bumi akan mendapat berkat, Saudara. Kembali kata berkat itu ada. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi maafkan saya harus ngomong ini dan saya harap tidak ada yang tertuduh. Khususnya hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Ya, dengarkan ultimatum ini. Yang Roh Kudus dan Tuhan Yesus Gembala Agung kita selalu menanyakan kepada kita, maaf, bukan tanya minggu lalu persembahanmu berapa, bukan. Bulan lalu kamu khotbah berapa kali, bukan. Kamu doa berapa jam sehari, enggak. Yesus Kristus Tuhan tidak pernah tanya aktivitas ibadah kita. Yang dia tanya adalah ini, kapan terakhir kali kamu menjadi berkat untuk orang yang belum tahu aku? Saya minta dalam hati para gembala menjawab dengan jujur. Kapan terakhir kali saudara berinteraksi dengan orang yang belum tahu Yesus? Ini yang penting. Bukan khotbah berapa kali, pelayanan berapa kali, persembahan berapa banyak, bukan. Yesaya 49. Kita lihat kisah ini. Judul besarnya pasal 49 sampai 55 apa? Hamba Tuhan. Ya. Lalu ayat pertama perikopnya. Hamba Tuhan sebagai apa? Terang di tengah-tengah segala bangsa. Nah, saya tanya kepada saudara, Yesaya bernubuat tentang siapa yang disebut hamba Tuhan di sini? Tentang siapa yuk? Ini nubuatan untuk siapa? Gak usah ragu-ragu. Untuk saudara ketemu siapa saja, sesingkat apa, nyatakan keselamatan. Ini yang saya kagum. Jadi orang-orang asing, tukang timba air, tukang belah kayu yang tinggal serumah dengan kita.
Tapi ada manusia lain yang tidak tinggal serumah dengan kita, yang cuma ketemu kita kapan? Hari ini saja. Itu pun dimasukkan. Nah, saya pertama itu mikir begini, bagaimana caranya supaya kalau ketemu orang sekali saja langsung orang itu diselamatkan. Waktu itu saya dapat pewahyuan ini itu tahun 82 atau 83. Saya di Bedugul, ya di Bali. Saya belum tinggal di Papua. Setelah saya tinggal di Papua, saya sempat kena malaria yang pertama kali waktu itu. Saya langsung tahu ayat ini. Kalau nyamuk yang ketemu kita cuma sekali, ngerti? Ayo, nyamuk itu kalau nempel ke badan kita berapa menit? Loh, kok enggak jawab? Kalau sampai menit itu kulit badak namanya. Masa enggak rasa digigit nyamuk? Aduh. Maka itu pertanyaannya. Kalau nyamuk nempel berapa detik? Kan enggak sampai 1 menit bukan? Begitu gatal kita goyang dia terbang. Bayangkan. Nyamuk yang sekecil itu. Kita yang segede ini. Yang jutaan kali lebih gede dari badannya nyamuk. Kalau nyamuk yang nempel ke kita hanya sekian detik. Dan di dalam tubuh nyamuk itu ada virus, entah demam berdarah, entah malaria. Makanya ditempeli. Loh, yang ditempeli jadi bagaimana? Kena virusnya itu, terpengaruh. Nah, percayakah saudara virus Injil jauh lebih kuat bekerjanya dari virus malaria atau demam berdarah? Amin. Jangan amin dulu. Enak amin saja. Nah, dengarkan. Kalau saudara yakin dalam dirimu ada virus Injil, kalau saudara nempel ke orang, lama atau sebentar, SMS, chatting, main Facebook, ketemu di jalan, telepon, itu lama atau sebentar? Lama. Betul? Nah, yang ketemu saudara terpengaruh nggak dengan virus Injil dalam dirimu? Ngerti pertanyaannya ini? Loh, ya ngerti tidak? Kalau begitu, siapa lebih hebat, nyamuk atau saudara? Nah, bertobat. Masa nyamuk bisa lebih hebat dari kita? Lihat, saya belajar tentang ini gara-gara di Papua. Siapa pernah tahu umur nyamuk itu berapa hari? Ayo, berapa hari? Ya, 10 sampai 12 hari itu umur nyamuk. Tapi rata-rata belum sampai seminggu sudah ketemu kita ceplak, mati dia. Oke. Nah, nomor 2. Siapa pernah tahu radius terbang nyamuk itu berapa? Contoh ini daerah mana kalau Singkawang ini? Kecamatan apa ini? Di Singkawang Barat. Singkawang mana? Tengah. Ya pokoknya begitu sudah. Pokoknya gini, nyamuk yang dari pasar Singkawang, yang dekat tugu patung naga itu, percaya nggak bisa terbang sampai ke sini, kecuali naik angkot. Loh, ngerti nggak pertanyaan saya itu? Loh, iya atau tidak? Luas wilayah nyamuk itu pendek atau luas? Pendek sekali. Enggak, umurnya pendek, luas wilayah juga pendek. Nomor 3, siapa lebih gede, dia atau kita? Ayo, siapa lebih gede, dia atau kita? Nah, maka itu seharusnya sekolah-sekolah kita ditutup semua, belajar sekolah nyamuk, saudara. Loh, karena nyamuk itu lebih pintar menginjil daripada sekolah Alkitab. Setuju saya ngomong ini? Loh, iya atau tidak? Nyamuk itu gak sekolah, mak kena sudah kita. Karena ada virus Injil di dalam diri kita. Harusnya kalau kita nempel sebentar ke orang lain, virus itu pindah ke orang. Nah, itulah nyamuk. Maka itu kalau lulusan sekolah teologi nggak kayak nyamuk, kembalikan ijazahmu sana. Dalam nama Yesus. Untuk apa sekolah teologi mahal-mahal? Ingat, saya selalu pakai ini istilah Petrus. Jangan marah, tapi ini fakta. Petrus yang di Alkitab, bukan Petrus yang di situ. Ya. Dia pernah sekolah teologi tidak? Ayo, pernah sekolah teologi tidak? Tidak. Tapi ingat, pertama kali dia berkhotbah,
Berapa ribu orang bertobat? 3.000. Berapa banyak orang sekolah teologi? 3.000 kali berkhotbah, belum tentu satu orang bertobat. Aduh, maaf. Ada yang salah dalam hidup kita ini. Bahkan saya punya hal yang radikal, saudara, ya, untuk memeriksa ulang sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah Alkitab ini. Dengarkan, iblis punya visi enggak? Apa visi iblis? Membawa semua orang ke dalam dosa. Berhasil tidak iblis? Secara jujur, iblis atau gereja yang lebih berhasil memenangkan jiwa? Nah, ini yang saya sedih. 3 hal yang tidak dikerjakan iblis, tapi berhasil. 3 hal itu yang kita kerjakan, tapi kita nggak berhasil. 1, untuk mencapai semua orang terima Injil, maka gereja buka sekolah Injil. Untuk mencapai tujuan iblis, semua orang jatuh dalam dosa, pernahkah iblis buka sekolah dosa? Lah, jawab cepat. Pernah tidak? Nah, yang gak punya sekolah kenapa lebih berhasil daripada yang punya sekolah? Loh, saya ngomong benar atau salah? Cepat jawab. Maka itu saya ingin nutup semua soal kitab di dunia, percuma, saudara. Yang gak punya sekolah aja berhasil. Serius saya ngomong ini. Ada yang salah. Nomor 2, iblis gak punya, kita punya. Dengar baik-baik. Gereja pakai iklan gak untuk menyebarkan Injil? Jawab, pakai iklan tidak? Pakai. Gereja kok gak pakai gimana? Iklan di koran, spanduk, selebaran, datanglah, hadirilah, penginjilan ini kan pakai. Ya, apalagi gereja mau pakai juga paling banyak itu. Dengar baik-baik ini, saudara. Nah, pertanyaan saya, dalam mempromosikan dosa, iblis pasang iklan tidak? Maka itu ini faktanya. Menurut saudara, narkoba atau Injil yang lebih laku? Lah, siapa jawab? Narkoba atau Injil lebih laku? Narkoba. Itu yang saya sedih. Masih pertanyaan yang sama. Pornografi atau Injil yang lebih laku? Nah, siapa yang salah ini? Betul tidak? Kalau saya lebih dalam lagi, catat. Mana yang gratis antara narkoba dengan Injil? Jawab, mana yang gratis, narkoba atau Injil? Injil. Narkoba itu mahal, saudara. Ya enggak. Saya tahu harganya, tapi jangan bilang saya pengedar, awas. Sabu-sabu sekarang 1 gram sudah 2 juta. Harga emas saja kalah. Ya, mahal. 2 juta 1 gram. Orang cari. Injil itu gratis. Ditawari aja orang gak mau. Betul atau tidak, saudara? Lalu saya tanya, iya atau tidak? Kita nawarkan Injil, orang nolak. Ini yang mahal, terima. Lebih parah lagi, dampaknya. Apa dampak orang kena sabu-sabu dan apa dampak orang kena Injil? Ngerti gak pertanyaan ini? Mana yang lebih hebat? Harusnya Injil. Diampuni, dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan. Semuanya gratis. Dampak sehebat itu tidak laku, saudara. Boleh nggak kalau saya marah tentang sekolah-sekolah Alkitab ini? Apa kerja mereka? Bayarnya jutaan lagi. Aduh, yang itu mahal-mahal tapi dikejar. Yang mati sudah berapa banyak gara-gara narkoba. Yang masuk penjara. Terus lihat setan itu. Berapa banyak pejabat-pejabat. Ada Kapolres, betul nggak? Narkoba, anggota dewan, anggota kepolisian. Gila betul. Keluarga-keluarga berantakan. Ya, karena narkoba itu. Orang cari terus. Ada dampaknya mengerikan. Tapi Injil yang dampaknya luar biasa, nggak laku, gratis lagi. Setuju saya ngomong ini, saudara. Harus merubah cara pelayanan gereja, dirubah. Ini yang salah dalam kehidupan kita. Ada apa ini dengan gereja?
Kalau kita cuma pinter nyanyi khotbah sembahyang khotbah nyanyi saja, maaf, yang di luar sana nggak akan tertarik lihat Yesus. Setuju saya ngomong ini? Nggak akan tertarik. Maka itu gereja jangan sibuk cuma ibadah minggu, ibadah. Jangan kau keluar. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik, menyedihkan sekali. Yang ketiga, yang iblis nggak punya tapi kita punya. Yang nggak punya bisa berhasil, yang punya kita nggak bisa berhasil. Iblis punya gedung dosa tidak? Berarti pertanyaannya, iblis punya gedung dosa enggak? Enggak. Tapi kita punya gedung Injil, gedung gereja. Jelas orang lihat itu. Tapi mengapa yang enggak punya gedung bisa ngumpulin orang begitu banyak? Kita yang punya gedung susah sekali ngumpulin orang. Setuju saya ngomong ini, saudara? Ada yang salah. Maka itu kalau ada teolog-teolog yang sombong, marah dengan apa yang saya terangkan, bertobat teolog itu. Kalau kita tidak mau rendah hati, mengakui kesalahan, kekurangan kita, kasihan Tuhan Yesus yang sudah mati habis-habisan untuk menyelamatkan semua bangsa, tapi belum berhasil. Ini yang kita harus sadar. Jelas? Jadi belajar kepada nyamuk, jangan lupa tadi itu. Oke? Nyamuk bisa berhasil nempel sekian detik, orang itu sudah kena virusnya. Kelompok terakhir ayat 15. Tadi kelompok yang sebelumnya kan yang cuma ketemu kita hari ini. Ini kelompok berikutnya saya menangis pertama dapat, ya. Saya ulangi lagi ayat 15. Tetapi dengan setiap orang yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita, dan juga baca dengan siapa? Ayo, dengan siapa lagi? Setiap orang. Stop dulu. Saya mau keluarkan kata tidak, saya ganti kata belum, karena kata belum lebih mempermudahkan konsepnya. Dengarkan. Dan juga dengan setiap orang yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Jadi kapan kita akan ketemu orang-orang ini yang belum ada di sini, tidak ada di sini pada hari ini? Kapan? Besok. Ngerti nggak maksud saya berkata saya pertama dapat ini saya menangis? Yang belum kita temui saja masih besok. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang kita temui besok pun akan dimasukkan ke dalam keselamatan itu, perjanjian itu. Bayangkan. Saya mau tanya kepada saudara, sesepi-sepinya Samalantan, Monterado, Serukam, sesepi-sepinya itu, tetap ada orang nggak kita temui? Apalagi di Pontianak, apalagi di Singkawang, woi banyak sekali. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini, orang-orang yang serumah dengan kita, orang asing, tukang belah kayu, tukang timba air. Lalu orang-orang yang kita ketemu cuma hari ini saja. Lalu ada janji juga orang-orang yang cuma akan ada besok, sekarang belum. Dan semua orang yang ketemu kita baik hari ini, baik yang sudah kemarin tinggal, baik hari ini maupun besok. Kalau kita gereja yang benar, maka orang-orang itu akan diapakan? Diselamatkan. Pertanyaan saya, kalau Papa di surga memberi kita peluang dan kesempatan sehebat ini, orang yang pernah tinggal dengan kita, orang yang hari ini saja kita ketemu, dan orang yang belum kita ketemu karena baru besok, itu sudah dalam target penyelamatan. Keterlaluan tidak kalau kita sudah 3 tahun gak pernah nginjil. Ngerti pertanyaan ini? Keterlaluan tidak? Cepat jawab. Sangat terlalu. Padahal targetnya itu tiap hari. Jadi jangan main-main dengan penginjilan, sedapat mungkin. Lipi, habis ini ayah minta kamu beri kesaksian pengalaman dengan orang-orang Melayu. Ini luar biasa. Sangat mudah.
Tidak sulit. Saya pernah nginep di rumah Libi di Tebas itu. 100% Melayu. Cuma mereka yang Kristen. Tapi mereka diterima baik. Anak mereka masih kecil waktu itu jadi penginjil. Masih kecil. Nah, anak kecil kok masuk dimarahi kalau ngomong. Dan tetangga-tetangga main dengan anak kecil. Yang berikut lagi. Ini penting sekali. Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Jadi ingat ya, target Papa kita itu tiap hari kita pasti ketemu orang. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja Bapak, aku berdoa. Tetapi juga untuk siapa? Orang-orang yang, ya saya tambahkan akan. Coba tambah kata yang akan. Saya tanya, tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka di sini siapa? Yang didoakan Tuhan Yesus kan kata mereka itu bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Lah mereka di sini siapa? Murid-murid, yaitu kita. Saya beri pertanyaan begini supaya saudara mikir. Menurut saudara doa Tuhan Yesus di ayat 20 Yohanes 17 ini, dia sudah mengamenkan atau belum? Sudah berhenti berdoa atau belum Tuhan Yesus itu? Kenapa? Kenapa belum selesai? Belum berhenti berdoa? Ayo jawab. Ya betul, jawabannya belum. Tapi kenapa? Saya tanya balik. Mengapa saudara berani berkata Yesus belum mengamenkan doa ini? Gampang kok. Ayo baca lagi. Mengapa dia belum mengamenkan? Bukan belum menjadi satu. Itu ayat 21-nya. Ayat 20-nya Pak Silaban yang saya mau tanya. Mengapa dia belum mengamenkan doa ini? Karena masih ada orang yang belum percaya. Yesus akan berhenti dari doa ini kalau semua orang di dunia sudah percaya dia. Aminnya jangan amin nyuruh Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya? Karena apa? Apa kita baca? Karena pemberitaan kita tentang Yesus kepada mereka. Maka itu banyak gereja salah doa. Doa minta berkat, doa minta sembuh, doa minta tidak salah. Tapi jangan lupa jiwa-jiwa belum diselamatkan. Jadi semua orang di dunia ini yang belum percaya Yesus sudah dalam target doanya. Tapi bukan dia yang menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Kita yang menyelamatkan. Siapa masih ingat lagu Karya Terbesar Dalam Hidup? Masih ingat? Nah, munya salah lagi. Pertama kali saya menyanyi lagu itu, langsung besoknya dan sampai hari ini saya ganti. Karya terbesar dalam hidupku. Bukan sih. Karya terbesar dalam hidupmu. Saya salah. Saya tunjuk ke orang-orang di luar. Kenapa? Kalau saudara dan saya nyanyi ulang-ulang karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, berarti saudara minta Tuhan Yesus mati berulang-ulang untuk dirimu sendiri. Itu jahat dan egois. Nah, betul tidak? Yesus cukup mati berapa kali buat kita? Satu kali, jangan suruh ulang-ulang. Maka itu saya nyanyi begini. Karya terbesar dalam hidupmu. Saya lihat orang-orang di luar. Pengorbananku yang selamatkanmu. Akulah harta. Saya mau jadi harta untuk mereka. Akulah harta yang tak ternilai, yang kau miliki dan kau hargai. Apa jadinya? Yesus Tuhan kau kagumi. Kenapa saya berani mengatakan ayat itu? Saya akhiri dengan konsep ini. Apa tadi Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia. Jadi yang berkorban siapa? Tuhan Yesus. Sekarang buka 1 Yohanes 3 ayat 16. Ditulis oleh rasul yang sama, Rasul Yohanes, di pasal yang sama, pasal 3,
di ayat yang sama ayat 16, tetapi satu Injil, satu surat, artinya luar biasa. Sudah baca 1, 2, 3, 1 hingga 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus itu, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan apa kita? Nyawa kita. Untuk siapa? Nah, Yohanes 3:16, Yesus yang mati untuk kita, supaya kita apa? Hidup. Setelah kita hidup, ternyata nggak hidup terus. Kita wajib apa? Lah, ya wajib apa? Menyerahkan nyawa untuk orang lain. Maka itu mulai hari ini jangan doa dengan goblok lagi. Doanya begini, Tuhan selamatkan orang Melayu, Tuhan selamatkan orang ini, selamatkan suku itu doa yang goblok dan ngawur. Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan sisa dari orang-orang yang belum percaya pada Dia. Siapa yang suruh menyelamatkan? Kita yang harus pergi kepada mereka. Maka itu iklan-iklan gereja yang berbunyi hadirilah, datangilah, banjirilah, itu iklan paling goblok dan tidak alkitabiah. Kenapa goblok? Dengar, Yesus berkata, pergilah kamu, jangan kurang ajar, membalik datanglah kamu. Enggak ada ayat itu. Oh enggak, amin. Beda enggak pergilah dan datanglah? Bedanya di mana? Iya. Kalau pergi kita mencari. Ini perintah. Pergilah, selamatkan. Jangan banjirilah, hadirilah. Awas pakai iklan begitu lagi. Sudah salah itu. Sudah begitu tulisan kalangan sendiri lagi. Paling gak suka saya kata untuk kalangan sendiri. Yesus bukan untuk kalangan sendiri. Injil bukan untuk kalangan sendiri. Bertobat gereja. Karena itu penakut gereja itu. Gak berani nginjil. Setuju saya ngomong ini? Ingat. Kalau saudara hanya melayani yang sudah Kristen, Yesus berkata, terlalu sedikit bagiku apa yang kau kerjakan. Ayo urus orang yang belum percaya Yesus. Jadi doa-doa dirubah ya. Jangan selamatkan Tuhan, selamatkan suku ini, selamatkan Indonesia. Itu salah. Yang benar adalah apa yang harus saya buat supaya suku itu diselamatkan. Itu baru betul. Jangan nyuruh-nyuruh Tuhan lagi. Kalau Tuhan nyuruh kita suruh-suruh, dia itu pusing. Aku sudah nyuruh kamu 2000 tahun yang lalu. Sekarang aku mau balik ngecek kamu nyuruh aku lagi. Lalu siapa yang kerja kalau suruh-suruhan terus begini? Betul enggak? Kita tertawa tapi malu ini sudah. Betul enggak? Karena kebodohan kita luar biasa. Oke, itu renungkan kata-kata tadi. Pikirkan lagi sekolah-sekolah teologi. Pikirkan lagi mau diteruskan atau tidak ini kalau begini. Setan gak punya sekolah aja berhasil. Betul, harus ngakui itu. Kenapa? Gimana gak dengan? Nah itu dia. Apalagi S2 gak mau nginjil. Saya itu menolak semua sekolah misi. Misi itu gak bisa duduk di kelas. Misi itu keluar. Jadi kata sekolah misi sudah jelas salah. Misi itu praktek. Yesus itu misi, gak punya kelas. Langsung keluar. Harusnya begitu. Supaya yakin bahwa gak harus lewat sekolah. Kisah Rasul 4 ayat 13. Coba baca itu. Ini ayatnya. Kisah Rasul 4 ayat 13. Hari itu Petrus Yohanes diadili dan terjadi hal yang mengerikan. Mereka diancam untuk dihukum. Udah baca 1, 2, 3. Ketika loh. Ayo 1, belum ketemu. Oh ya sudah. 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat, berani atau tidak? Berani. Siapa? Petrus dan Yohanes. Dan mereka tahu keduanya apa? Orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi orang sekolahan tidak? Tidak, tapi berani menginjil. Dan mereka dikenal sebagai apa? Itu yang penting. Mereka dikenal sebagai apa di ayat itu? Ya, coba baca. Pengikut Yesus. Maka kesimpulannya,
Tidak semua hamba Tuhan, tidak semua sarjana teologi dan teologi-teologi yang lain itu adalah pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus cuma dinilai dengan satu kriteria, berani menginjil. Periksa dirimu sendiri sekarang. Betul? Periksa dirimu. Jangan tunjukkan ijazah teologi kepada saya. Malaikat juga gak bisa baca itu barang. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini pengikut Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.